Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu teknik sampling pada metode survei cepat. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teknik sampling yang digunakan pada metode survei cepat, ada baiknya kita mereview dulu sedikit mengenai apa sih konsep dari survei cepat itu sendiri. Teman-teman mungkin masih ingat bahwa survei cepat digunakan untuk mendapatkan hasil survei dalam jangka waktu yang cepat apabila kita memerlukan suatu gambaran awal tetapi tetap memenuhi kaidah statistik yang tepat. Nah, survei cepat ini sangat membantu sekali apabila kita perlu melihat kondisi suatu kejadian atau masalah kesehatan pada satu waktu dalam waktu yang sangat cepat. Nah, survei cepat itu pertama kali dikembangkan oleh WHO untuk menilai program imunisasi. Kemudian, survei cepat ini sendiri biasanya dilakukan pada masalah-masalah spesifik. Jadi, variabel yang dimuat di dalam survei cepat itu tidak banyak. Misalnya, kita hanya ingin menilai bagaimana program imunisasi, bagaimana pelaksanaan program kadar C, dan sebagainya. Seperti itu. Pada survei cepat itu juga ada batasan-batasan terhadap instrumen penelitian yang digunakan. Jadi di dalam survei cepat hanya diperbolehkan sekitar 20-30 pertanyaan di dalam kuesioner atau instrumen penelitiannya. Kemudian di dalam survei cepat kita juga memanfaatkan berbagai aplikasi atau software-software yang dapat membantu mempercepat terlaksananya pengumpulan data dan juga penganalisisan data seperti F-Info. Kemudian hasilnya adalah bisa didapatkan dalam waktu 4-6 minggu. Idealnya adalah maksimal 4 minggu. Baiklah, hari ini ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teknik sampling pada survei cepat. Yang kedua, jumlah sampel pada survei cepat. Dan yang ketiga adalah pemilihan sampel pada survei cepat. Topik yang pertama, teknik sampling pada survei cepat. Pada pengambilan sampel di metode survei cepat, teknik sampling yang digunakan sangat sederhana namun tetap akurat, artinya tetap memenuhi kaidah statistik yang ada, yaitu metode klaster 2 tahap. Cara atau teknik pengambilan sampel dengan klaster 2 tahap ini dikembangkan oleh WHO, di mana pada tahap pertama adalah memilih sejumlah klaster dan tahap kedua adalah memilih subjek atau orang sebagai responden di dalam survei. Pada survei cepat, tahap pertama memilih klaster diatur atau disyaratkan bahwa minimal idealnya jumlah klaster yang dipilih atau diambil adalah sebanyak 30 klaster. Seperti ini bentuk ilustrasi pengambilan sampel di dalam metode survei cepat. Tahap yang pertama adalah memilih klaster. Nah, teman-teman mesti menentukan dulu klaster yang akan digunakan pada metode survei cepat ini apa. Biasanya klaster adalah unit geografis terkecil, misalnya desa, RT, atau RW. Kemudian idealnya adalah jumlah klaster yang kita pilih itu sebanyak 30 klaster menurut WHO. Sehingga diharapkan bahwa pada saat kita memilih klaster, kita tetap memenuhi jumlah atau kaidah 30 klaster. Kemudian, pada tahap pertama ini, setiap subjek harus memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih atau EPSEM, Equal Probability of Selection. Untuk memenuhi kriteria EPSEM ini, maka pemilihan klaster juga harus dilakukan secara random. Nah, yang membedakan adalah di dalam pemilihan klaster untuk metode survei cepat, maka pemilihan klaster dilakukan secara PPS atau Probability Proportional to Size. Fungsinya apa? Agar pada saat memilih sampel, kita bisa mengalokasikan rata jumlah sampel pada setiap klaster yang terpilih. Berikut ini adalah ilustrasi pemilihan sampel tanpa menggunakan PPS. Jadi bisa teman-teman lihat. Berikut ini adalah ilustrasi pemilihan klaster dan sampel tanpa PPS. Di
Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah populasi, di mana lingkaran-lingkaran kecil ini melambangkan sebuah klaster. Dalam contoh kasus ini adalah desa. Pada populasi ini, anggaplah ada 200 desa atau klaster. Jika kita memilih tanpa PPS, maka kita akan mengambil 4 desa dari 200 desa. Artinya, kita hanya melihat jumlah desa, di mana ada 200 desa, tidak melihat banyaknya penduduk atau banyaknya populasi pada setiap desa. Sehingga apa? Peluang terpilihnya desa mungkin akan sama, 4/100, 4/100. Padahal kita tahu bahwa ada desa yang populasinya banyak, ada desa yang populasinya sedang, dan ada desa yang populasinya sedikit. Sehingga secara logika bahwa sebenarnya peluang desa itu harusnya berbeda. Artinya desa yang penduduknya banyak harusnya memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih sebagai sampel. Kemudian, setelah tahap pertama kita memilih klaster tanpa PPS, artinya hanya melihat jumlah desa, maka pada tahap kedua, pada saat kita memilih sampel, di mana misalnya pada contoh kasus ini kita menetapkan jumlah sampelnya sama, yaitu 5 sampel atau 5 responden pada setiap desa, maka peluang akhir dari pemilihan sampel ini akan menjadi tidak sama. Pada desa pertama peluangnya 0,001, desa kedua 0,0017, desa ketiga 0,0033, dan desa keempat 0,01. Artinya apa? Tidak terpenuhi kriteria EFSAM atau Equal Probability Sampling to Size. Artinya peluang terpilihnya sampel pada contoh kasus yang pertama ini tidak sama. Kemudian ini adalah contoh yang kedua. Teman-teman bisa melihat di sini kita masih menggunakan contoh kasus yang pertama tetapi dengan teknik yang berbeda, di mana contoh yang kedua ini adalah pemilihan sampel dengan PPS. Pada tahap pertama, ingat bahwa di metode survei cepat kita memilih klaster. Jika kita menggunakan teknik PPS, artinya apa? Kita memilih 4 desa itu tidak berdasarkan jumlah desa, tetapi jumlah seluruh populasi yang ada. Artinya misalnya di sini kasusnya ada 10.000 penduduk di populasi tersebut, maka jumlah memilihnya desa adalah 4/10.000. Kemudian kita kalikan dengan jumlah populasi pada setiap klaster yang terpilih. Sehingga misalnya contoh yang pertama adalah desa A, itu ada 100 penduduk di populasi atau di desa A. Kita akan memilih desa A, maka peluang terpilihnya desa A adalah 4 dikali 100 jumlah populasi dibagi dengan 10.000. Misalnya desa yang keempat, desa D, ada 10 penduduk di desa D. Sehingga peluang terpilihnya desa adalah 4 dikali 10/10.000 penduduk yang ada di populasi keseluruhan atau populasi umum. Nah, jika pada tahap pertama memilih klaster kita sudah menggunakan PPS, maka pada tahap kedua pada saat memilih sampel, jika kita mengalokasikan sama pada setiap klaster atau desa, maka peluang terpilihnya sampel akan menjadi sama. Jadi peluang akhir pemilihan sampling ini akan menjadi sama. Bisa teman-teman lihat di sini 5/100, 5/50, 5/60, 5/30, dan 5/10, di mana hasil akhir atau peluang akhir terpilihnya sampel menjadi sama, yaitu 0,002, 0,002 pada desa B, dan 0,002 pada desa D. Jadi artinya PPS ini sangat menentukan kita untuk memilih sampel apakah peluangnya akan sama atau berbeda. Kemudian teknik yang kedua adalah memilih sampel. Pada saat memilih sampel dilakukan memenuhi kaidah random pada setiap klaster terpilih. Metode pemilihan sampel bisa dilakukan dengan simple random sampling atau pemetaan. Jadi pada setiap klaster akan kita alokasikan sama jumlah sampel yang terpilih, asal pada tahap pertama pada saat memilih klaster sudah dilakukan secara PPS. Nah, menurut Frerichs, jadi jumlah sampel yang
harus dipenuhi pada metode survei cepat adalah 30 kali 7, yaitu 30 klaster di mana setiap klaster diambil 7 sampel atau 7 responden apabila kejadian yang kita teliti atau kejadian yang menjadi fokus kita adalah kejadian yang sering atau common event. Di mana common event itu adalah prevalensinya berkisar antara 15-85%. Jadi apabila kejadian yang kita teliti itu memenuhi kriteria proporsi atau prevalensi sebesar 15-85%, maka kita boleh mengambil sampel sebanyak 30 kali 7, yaitu totalnya adalah 210 responden. Apabila kejadian yang kita teliti ini bukan kejadian yang sering atau masuk ke dalam kategori kejadian yang jarang, maka besar sampel pada metode survei cepat itu harus dihitung ulang. Jadi kita tidak bisa menggunakan 30 dikali 7. Nah, besar sampelnya akan tergantung pada nilai-nilai berikut, yaitu pertama, estimasi parameter atau estimasi proporsinya. Nah, ini bisa didapat dari laporan sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Kemudian ketepatan atau presisi yang diinginkan. Nilai D. D ini ditentukan oleh peneliti. Kemudian yang ketiga adalah derajat kemaknaan. Jika ini adalah survei masalah kesehatan masyarakat, biasanya kita menggunakan alpha 5%. Kemudian design effect. Jadi harap diingat teman-teman bahwa di dalam metode survei cepat, karena teknik samplingnya adalah non-SRS yaitu klaster 2 tahap, maka kita harus menggunakan DEF. Apa itu DEF? DEF adalah varians atau ukuran keanekaragaman pada sebuah populasi. Nah, untuk metode non-SRS ini nilai DEF itu berkisar 2-4. Tergantung bagaimana justifikasi peneliti untuk melihat bagaimana sejauh apa keberagaman populasi yang ada pada penelitian kita. Oh ya, berikut ini juga kalian bisa lihat teman-teman, ini adalah rumus umum yang bisa kalian gunakan untuk menghitung ulang jumlah sampel minimal atau besar sampel minimal pada metode survei cepat. Oke, topik yang terakhir adalah bagaimana memilih sampel pada survei cepat. Di awal sudah saya jelaskan bahwa metode survei cepat menggunakan 2 tahap, di mana tahap pertama memilih klaster, tahap kedua memilih sampel. Memilih klaster pada metode survei cepat itu menggunakan PPS, harus memenuhi kaidah PPS, sedangkan metode memilih sampel pada survei cepat itu harus memenuhi kaidah random. Cara terbaik adalah simple random sampling, tetapi masalahnya sulit untuk mendapatkan kerangka sampel di lapangan. Sehingga pada metode survei cepat, karena kita butuh datanya cepat, maka kita boleh menggunakan teknik pemetaan. Jadi, jika kita tidak bisa menggunakan simple random sampling, maka kita gunakan pemetaan pada metode survei cepat. Caranya adalah pada tengah-tengah desa, nanti teman-teman akan menentukan di mana nih tengah-tengah desanya. Biasanya patokannya adalah kalau nggak balai desa atau kantor desa atau mungkin masjid. Intinya adalah di mana tengah-tengah desa. Teman-teman bisa mencari peta terlebih dahulu. Jadi peta desa itu akan sangat membantu teman-teman dalam menentukan di mana tengah-tengah desa. Kemudian apabila teman-teman sudah mendapatkan di mana tengah desa, teman-teman bisa menggunakan koin, spidol atau spinner untuk menentukan arahnya mau kemana nih. Jadi arah kita mengumpulkan responden ini dari mana. Jadi tergantung di mana nanti arah jatuhnya koin, spidol atau spinner. Kemudian langkah yang kedua adalah lakukan pemetaan rumah tangga yang ada di tepat kiri kanan jalan yang sudah terpilih dari langkah pertama tadi sampai ke batas desa. Jika ada simpangan atau mungkin belokan kanan atau kiri, gunakan kembali koin, spidol atau spinner atau apapun yang bisa membantu teman-teman untuk menentukan mau ke mana lagi arahnya. Kemudian langkah ketiga, pada saat memilih rumah tangga pertama, kita harus melakukannya secara acak. Ya, jadi teman-teman harus ingat bahwa pada metode pemetaan, pemilihan rumah tangga yang dilakukan secara acak itu adalah rumah pertama. Rumah berikutnya teman-teman bisa lakukan dengan kriteria rumah terdekat. Jadi misalnya kalian gunakan aturan yang berhadapan pintu, maka yang berhadapan pintu dan seterusnya itu bisa digunakan sebagai sampel untuk atau responden rumah kedua sampai rumah ketujuh. Tetapi harus konsisten. Kalau misalnya kita menggunakan yang berhadapan pintu, maka berhadapan pintu. Atau yang interval 2 misalnya atau berhadapan jendela, maka gunakan itu sampai ke rumah yang terakhir.
Kemudian semua subjek di rumah tangga yang memenuhi kriteria harus diambil sebagai sampel. Oke, berikut ini adalah contoh peta dari sebuah desa. Jadi teman-teman lihat di sini ada balai desa, ada masjid. Kita anggap balai desa ini adalah tengah-tengah desa. Nah, teman-teman berdiri di sini, kemudian kalian lempar koin, spidol atau spinner. Kemudian misalnya didapatkan arahnya adalah ke sini, maka kalian berdiri ke sini, kalian petakan rumah-rumah yang ada di sekitar kiri kanan jalan ini. 1, 2, 3, 4. Sini kalaupun ada rumah, di sini juga sampai ke sini. Jika ada persimpangan, ingat tadi, tentukan lagi dengan menggunakan koin, spinner atau spidol. Misalnya didapatkan arahnya ke sini, maka teman-teman memetakan lagi di sini. 2, 3, 4. Setelah teman-teman memetakan, maka teman-teman random rumah yang pertama dari rumah yang sudah kalian petakan tadi. Misalnya diperoleh rumah pertama ini. Ini adalah rumah pertama yang akan teman-teman datangi karena terpilih secara random. Misalnya kalian menggunakan Excel. Kalian datangi rumah ini, kemudian rumah berikutnya baru boleh kalian lakukan secara pemetaan. Jadi misalnya kalian yang pilih bersebelahan, kalian ambil 1, kemudian 2, kemudian langsung sini 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Jadi ingat yang dipilih secara random adalah rumah pertama, rumah berikutnya sampai rumah yang ke-7 itu bisa digunakan dengan menggunakan metode pemetaan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai teknik sampling pada survei cepat. Pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi untuk memilih sampel pada metode survei cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.